Halo, perkenalkan nama saya Adi Satria Wicaksana. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pengalaman dan proyek saya selama kerja praktek di PT Maisindo Indonesia pada 6 Januari hingga 5 Maret kemarin. Maisindo Indonesia terletak di Dusun Karangjati, RT 07, Bangunjiwo, Kasihan, Bandul, Yogyakarta. Di situ letaknya. Mais Indonesia itu produksi apa sih? Sesuai yang di logonya, food packaging dan hygiene product. Jadi sebagai contoh itu ada topi koki, terus ada protective coat itu untuk baik untuk yang hanya untuk pengunjung, untuk di lab atau untuk saat operasi. Lalu ada mop cap untuk penutup rambut, terus ada masker yang baru hangat-hangatnya ini. Lalu ada cup roti, tulip cup, dolis, paper bag, dan paper straw. Nah, karena produknya banyak, mesinnya pun juga banyak. Salah satunya ini mesin slitting. Mesin slitting ini digunakan untuk memotong bahan utuh. Misalkan jadi bahannya itu ada roll-rollan, kertas atau kain, panjang 1,2 meter, itu misalkan butuhnya cuma panjang 30 cm, ya dipotong jadi 30 cm, 30 cm, 30 cm, begitu. Kemudian ada mesin paper bag untuk membuat paper bag, terus ada mesin masker yang sudah otomatis, dan mesin paper straw yang baru saja datang. Kemudian kami berempat kan yang KP di sana itu proyek utamanya itu material handling automation, jadi otomasi material handling. Saya kebagian automated guided vehicle atau AGV. Bagi yang belum tahu, AGV ini sebuah transportasi barang untuk memindahkan barang dari satu titik ke titik yang lainnya secara otomatis. Jadi kenapa sih dibutuhkan AGV? Karena di PT Maisindo Indonesia ini layout pabriknya itu bukan berdasarkan aliran prosesnya, aliran proses produksi, tapi seperti workshop. Jadi misalkan mesin A ya mesin A semua, mesin B ya mesin B semua. Jadi misalkan dari gudang, dari gudang mau dibawa, dari gudang masuk ke mesin slitting lewat sini. Terus dari slitting masuk ke chef head, terus dari chef head ke chef head 2, terus baru ke finish product. Lah ini tuh agak ribet, dan di sana itu permasalahannya yang menunda produksi itu loading time-nya lama, jadi mesin tuh harus menunggu material datang karena baru diambilkan. Nah, dengan AGV ini diharapkan meningkatkan efisiensi produksi dari PT Maisindo Indonesia. Lalu ini ada animasi untuk rancangan saya yang pada minggu kemarin sudah saya presentasikan ke tim teknis di sana. Ini ada video animasi saya yang kedua. Kalau misalkan tertarik melihat yang pertama, akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Jadi ini AGV yang telah saya rancang. Komponennya itu di tepi-tepi atau di ujung-ujung ada emergency button atau tombol emergency untuk memudahkan akses. Lalu di bawahnya itu ada obstacle sensor. Lalu tadi maaf, di sebelumnya ada obstacle sensor. Obstacle sensor itu untuk deteksi halangan. Obstacle sensornya pakai digital infrared sensor dengan jarak deteksi hingga 50 cm. Lalu sebelahnya itu ada kontrol panel yang terdiri dari layar 5,5 inci, USB port, 2 tombol start dan stop, dan buzzer. Di sebelahnya ada juga obstacle sensor, sama juga digital. Jarak deteksinya 50 cm, ada di kiri dan kanan. Jadi yang digital ada 6 di pojok-pojok dan kiri kanan. Sebelahnya ada paret sensor yang merupakan photoelectric sensor. Ini nanti digunakan untuk membaca saat di rak itu sudah baris keberapa, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian di bagian belakang itu ada 2 reflektor di kiri dan kanan. Ini sebagai guide untuk agar AGV-nya itu supaya pas tengah di charging station. Sebelah tengah itu ada charger portnya.
Kalau di exploded view seperti ini, jadi dia bentuknya kontak. Di AGV ada female-nya, di charging station nanti female-nya untuk ngecas, mengisi daya ulang baterai AGV-nya. Lalu di atasnya itu ada obstacle sensor juga, tapi analog. Dengan jarak deteksi 80 cm, ada di depan dan belakang. Kemudian di bagian atas itu ada load cell untuk mendeteksi apakah AGV ini sudah mengangkat beban atau belum. Di bagian depan ada dua antena yang ada WiFi dan LoRa yang nanti akan dipakai lebih banyak tuh WiFi. LoRa ini hanya jaga-jaga untuk WiFi-nya kalau WiFi-nya putus. Lalu bagian dalamnya yang di kiri kanan jelas ada drive unitnya atau unit penggeraknya seperti itu, digerakkan oleh motor DC yang udah ada gearboxnya, lalu masih ditransmisikan dengan sprocket dan chain. Lalu juga ada encoder encoder dengan belt yang untuk mengetahui apakah roda ini sudah berputar sesuai dengan perintah atau belum. Di sebelah motor itu ada driver box yang berisikan driver motor BTS 7960 43 ampere. Jadi ada 3 driver, yang 2 untuk motor, yang 1 itu untuk menggerakkan dongkraknya. Kemudian di bagian 4 sisi itu ada caster set. Satu setnya itu ada 3 triple ball caster. Ini untuk mengimbangkan ke AGV. Lalu bagian depan AGV itu ada elektronik mounting elektroniknya. Jadi ada 2 kiri dan kanan pakai GICL 11543. Lalu di bagian depan dan belakang itu ada baterai 12 volt 50 ampere hour. Di tengahnya ada dongkrak listrik yang dapat mengangkat hingga 2 ton. Lalu di bagian tengah AGV, di bagian bawah dongkrak itu ada sensor warna, 2 sensor warna GY33 itu untuk membaca garis sebagai jalur dan marker di stasiun atau proses. Di atasnya ada kompas untuk navigasi, jadi ketika AGV diminta ke mesin A itu letaknya di utara, jadi AGV harus ke arah utara. Kemudian selanjutnya itu adalah dimensinya. Dimensinya itu lebarnya 880 mili, panjang 1060 mili, tinggi 173 mili, dan lifternya itu kalau ngangkat sampai 50 mili ke atas. Ini sistem lifternya, jadi pakai dongkrak dan ada 4 linear bearing untuk menjaga kestabilan AGV, jadi supaya lebih lancar. Dan bebannya dapat ditransmisikan ke bagian 4 itu. Kalau lifternya tadi bisa sampai 500 kilo saja, karena berpengaruh dengan ke torsi motornya. Ini ada exploded view-nya. Semuanya itu bisa dibongkar. Kalau misalkan mau bongkar baterai yang di depan dan belakang ini, hanya perlu melepas yang cover yang putih tengah aja. Kalau misalkan elektronik, harus melepas yang putih yang kiri pojok-pojok. Begitu selanjutnya ini ada sensing area dari obstacle-nya. Jadi kan yang biru itu digital, yang merah analog yang lebih panjang. Jadi maksimalnya itu yang area yang kuning itu paling maksimal. Ini untuk raknya itu ada dipasang rel, karena raknya itu kan tidak ada rel untuk AGV-nya. Jadi ditambahi rel untuk AGV yang menggunakan material yang sama seperti biasa digunakan untuk pembuatan rak-rak di gudang. Lalu ini ada reflektor. Jadi reflektor ini pasangan dengan sensor reflektif yang ada di kiri AGV tadi, itu untuk membaca AGV ini udah di baris rak keberapa sih gitu. Selain di rak barang jadi atau finish produk, juga ada di transit area, juga ada raknya, tapi hanya satu level aja. Juga ada reflektornya untuk identifikasi nomor rak yang keberapa.
Lalu ini untuk layoutingnya, contoh layoutingnya, misalkan di sana ada charging area, pickup area, transit area, dan racking areanya. Nah, ini yang garis tadi, jadi ada proses atau session marker. Misalkan yang hitam itu jalurnya, yang putih itu persimpangan. Kalau yang merah itu pickup area untuk pengambilan barang. Yang biru itu racking liftnya, jadi di rak itu kan tinggi, ada levelnya ke atas, itu butuh AGV nggak bisa meraih ke atas, jadi ada liftnya. Terus hijau transit area, kuning charging station. Ini contoh untuk pickup prosesnya, jadi AGV maju ke pickup area, mengambil palet sisa barangnya, mundur, lalu lifternya turun, barangnya turun, lalu melanjutkan perjalanan ke tujuannya kemana untuk diantarkan barangnya kemana. Misalkan ini nanti ke transit area. Nah, misalkan di perjalanan ada obstacle atau halangan, AGV akan berhenti dan buzzernya pun akan berbunyi jadi orang yang di sekitarnya dapat memindahkan obstacle tersebut. Jika obstacle hilang, AGV baru dapat melanjutkan perjalanan. Ini untuk delivery ke transit area, jadi lifternya udah ngangkat dulu, lalu misalkan kosong semua, jadi dia taruh ke paling yang depan. Kalau sudah ditaruh, AGV-nya lanjut ke tugas selanjutnya. Ini untuk pick up di transit area diantar ke rak yang besar tadi. Jadi misalkan diambil, lalu turun lagi, setelah keluar sedikit turun lagi lifternya, lalu diantarkan ke rak. Lah ini ada garis birunya, jadi begitu AGV deteksi garis biru, AGV meminta mengirim sinyal ke liftnya untuk liftnya itu supaya sudah standby di tempat AGV-nya untuk mengantarkan AGV ke tempat tujuan. Misalkan ini di rak yang atasnya, nah ini AGV-nya ngantar barangnya. Ini barangnya itu penyimpanannya tipenya LIFO atau last in first out. Jadi barang yang terakhir masuk itu pertama kali dikeluarkan karena raknya ini bagian belakang itu uh, ada tutupnya, jadi aksesnya hanya bisa dari bagian depan saja. Jadi bisanya LIFO. Kemudian ada charging prosesnya. Jadi AGV-nya masuk ke charging area-nya, masuk terus sampai ke garis kuning, kemudian mundur untuk melakukan pengecasan. Sebenarnya bisa waktu di tengah langsung muter juga bisa. Terus juga saya sudah melakukan stress simulation. Jadi ini aman untuk mengangkat beban hingga 500 kg. Tapi kalau stress simulation-nya pun sampai 800 kg masih aman. Kemudian karena katanya giveaway-nya juga mau segera dibuat, maka saya sudah menyelesaikan drawingnya. Drawingnya ada 140 halaman, tapi hanya saya tampilkan yang assembly dan subassembly-nya. Subassembly-nya meliputi frame, terus pemasangan mounting plat ke frame-nya, terus selain frame ada caster, wheel-nya, elektronik, driver, sensor color, terus ada emergency, charging port, terus ini untuk frame lifternya, kemudian cover, pemasangan load cell, cover, dan ini cover atas, ini cover samping. Nah, sekian dari saya. Bila ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Jadi ya, terima kasih telah melihat video ini. Sampai jumpa.